Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Kali ini saya akan memberikan tips ya, gimana sih cara lulus sertifikasi dosen atau serdos. Ya walaupun tips ini pengalaman ya mungkin bisa jadi kiat buat teman-teman semua, gitu ya. Sebelum masuk ke tipsnya, jangan lupa ya untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda, serta mengaktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan updatean video-video terbaru dari saya. Oke, teman-teman semua, ini tips gimana sih cara lulus serdos gitu ya. Sebenarnya pengalaman aja bukan aturan baku. Sebenarnya lulus itu udah kuasa Tuhan. Ya kita hanya berusaha saja. Dan ini saya akan berbagi pengalaman sedikit tentang sertifikasi dosen dan tipsnya agar lulus. Yang pertama, ketika Anda sudah mendapat giliran, istilahnya eligible lah, eligible baik D2 ya atau masuk ke D3 eligible, Anda harus persiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan tridharma Anda gitu ya. Kayak tridharma kan ada pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, kemudian pengabdian kepada masyarakat serta unsur pendukung lainnya. Nah, saat itu saya mempersiapkan semuanya dalam bentuk digital. Saya udah mulai scan segala macam. Beruntung bagi teman-teman yang sudah memulainya dari awal-awal masuk menjadi dosen gitu ya. Itu Anda persiapkan semua detailnya sampai data-data publikasi, sertifikat-sertifikat dan seterusnya. Letakkan di satu folder di laptop Anda. Yang kedua, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah selalu memantau website resmi dari kementerian. Kalau dulu Ristek dan Dikti, kalau sekarang Kemendikbud Dikti gitu ya. Biasanya informasinya ada di situ gitu ya, baik informasi di website resmi Serdos, kemudian di website resmi L2 Dikti, di website resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dulu namanya Kementerian Ristek dan Dikti. Semua informasinya ada di situ teman-teman. Bahkan kadang bagian HRD-nya atau SDM di kampus itu kalah cepat dengan kita yang sering mantauin informasinya. 2 hari yang lalu kita sudah dapat informasinya, di kampus baru diumumin. Dan informasi-informasi tersebut jangan sampai ketinggalan. Kalau ketinggalan ya kita bakal ketinggalan banget untuk mengetahui apa lagi yang harus disiapkan untuk mengikuti serdos tersebut. Yang ketiga, proses pengusulan serdos itu ada 3 gelombang di setiap tahunnya, dan biasanya seperti itu. Mungkin ada beberapa yang hanya 2 gelombang gitu ya, tapi kebanyakan 3 gelombang. Di 3 gelombang itu Anda pastikan semua syarat-syarat Anda terpenuhi. Misalnya contoh pengalaman saya di 2004, saya mengurus jenjang akademik saya di bulan April gitu ya, kemudian keluar itu SK-nya, kemudian di bulan Mei saya masuk in passing. Nah di bulan Mei tersebut saya langsung sinkronin data di Forlab Dikti kalau dulu, sekarang di Sister. Kemudian di bulan Juni saya eligible untuk mengikuti serdos gitu ya. Kalau nggak salah di bulan Oktobernya saya eligible di gelombang yang terakhir, dan alhamdulillah lulus serdos. Dan itu harus kita pantengin sendiri gitu. Kalau misalnya mau berharap dari bagian-bagian yang memang ngurusin itu sangat berat sekali, karena mereka yang urusin bukan hanya kita tetapi dosen-dosen yang lain. Jadi kalian teman-teman harus prepare dengan hal tersebut. Kemudian setelah Anda valid datanya, Anda akan diberikan username untuk Anda sendiri 1, untuk mahasiswa itu ada 5 kalau nggak salah, persepsional diri, kemudian atasan 1 dan rekan sejawat 3. Ada sekitar 10 akunan Anda pegang gitu. Atau bisa dibagi-bagi sama bagian HRD-nya untuk langsung ke dosen. Itu Anda harus hati-hati menyimpannya. Kalau hilang, Anda sangat sulit untuk mengurus akun-akun tersebut. Bahkan Anda tidak bisa mengikuti
sertifikasi dosennya. Jadi Anda harus benar-benar menyimpan username dan passwordnya tersebut. Kemudian apalagi yang saya lakukan ketika menunggu waktunya menulis deskripsi diri, yaitu saya mendownload buku-buku panduan yang disediakan oleh Kementerian Ristek dan Dikti. Kalau sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hampir sama sih sebenarnya syarat-syaratnya. Itu ada 3 buku teman-teman. Nanti saya kasih linknya di deskripsi video ini. Yaitu yang pertama tentang naskah akademik gitu ya. Buku ini tentang landasan hukum, syarat-syarat Cerdos, waktu penyelenggaraan, pembiayaan dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah buku 2 tentang penilaian portofolio. Di buku ini penjelasannya gimana sih nyusun portofolio Anda atau deskripsi dirinya, kemudian penilaian persepsional, kemudian penilaian nilai gabungan, rekapitulasi dan seterusnya, itu berhubungan sama penilaian. Dan itu ada kisi-kisinya. Jadi penilaiannya besar gimana? Oh, TKDA saya nilainya harus berapa, itu dibobotkan jadi berapa, itu ada di buku tersebut. Yang ketiga adalah buku tentang SOP, prosedur operasional baku tata laksana Cerdos terintegrasi. Nah, teman-teman bisa langsung baca-baca aja bukunya. Kemudian selanjutnya persiapkan lagi mulai cari hasil-hasil publikasi Anda. Bagi teman-teman yang belum sertifikasi dan menonton video ini, sebaiknya Anda udah mulai mempublikasi penelitian Anda. Karena ketika sertifikasi dosen itu Anda wajib memiliki publikasi. Bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya. Dan harus memiliki link URL yang dapat diakses secara real time oleh asesor. Jadi kalau Anda mau publish, cari yang bisa menerbitkan secara online. Kemudian mulai urus tentang tes TKDA, tes kemampuan dasar akademik, kemudian TOEIC kayak bahasa Inggris. Anda mulai urus. Nah, tesnya itu nggak bisa di sembarang tempat sih. Memang ada institusi-institusi khusus yang diizinkan untuk menyelenggarakan hal tersebut. Salah satunya adalah website plti.co.id. Nah, Anda pantengin terus website tersebut. Di sana Anda akan mendapatkan informasi-informasi tentang pelaksanaan tes TKDA dan tes TOEIC. Anda bisa pilih di kota Anda, kampus-kampus mana saja yang bisa menyediakan waktunya sebelum gelombang Cerdos Anda dimulai gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada, Anda jangan tunggu harus di kota Anda bisa terbang ke kota-kota terdekat lainnya agar Anda dapat mengikuti gelombang-gelombang yang sama. Kemudian TKDA dan TOEIC ini nggak ada nilai lulusnya, tetapi pembobotan. Berapapun nilainya Anda dibobotkan. TKDA saya 0, kemudian TOEIC saya 0. Bobotnya misalnya kalau nilainya 0 ya 0 gitu ya. Atau TKDA saya 200, TOEIC saya 200 misalnya. Misalnya pembobotannya nilainya 2 gitu. Itu masuk ke pembobotan sesuai dengan buku panduan Cerdos tadi gitu ya. Jadi nggak ada yang nggak lulus tapi bobotnya yang bakalan besar atau kecil. Kemudian selanjutnya pembuatan deskripsi diri. Sekali lagi teman-teman, deskripsi diri itu nggak boleh copy paste dan harus konsisten dengan CV yang Anda buat. Jadi kalau Anda tuliskan Anda mengajar mata kuliah A, Anda cerita di deskripsinya itu mata kuliah A. Kemudian kalau Anda ngobrolin soal yang sama di CV, ya di deskripsi juga sama. Dan penilaian juga seperti itu. Kalau penilaian di dosen yang bersangkutan, persepsional diri, itu minimal nggak jauh-jauh berbeda hasilnya dari penilaian Anda sendiri menilai Anda, atasan menilai Anda, mahasiswa menilai Anda, kemudian rekan sejawat menilai Anda. Itu yang menjadi ketar-ketirnya si dosen yang akan disertifikasi. Tapi jangan lupa dari semua itu adalah niat, berdoa, dan tentunya usaha. Mudah-mudahan itu mendapatkan hasil yang terbaik. Setelah masuk ke submit deskripsi diri, Anda sering pantau website resminya ya, website Cerdosnya apakah ada pengumuman atau tidak, serta website-website yang saya jelaskan tadi. Oke. Mungkin itu aja tips dari saya gimana sih lulus Cerdos
atau pengalaman saya lulus Cerdos. Mungkin beberapa orang berbeda kasusnya dengan saya, pengalamannya dengan saya, tetapi itu bisa jadi bahan masukan buat teman-teman semua calon dosen yang tersertifikasi. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk mensubscribe YouTube channel saya, kemudian share video ini apabila video ini bermanfaat buat Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.